orang-orang hebat, orang-orang jenius di belakang yang buat coding sehingga muncullah misalnya sistem Google itu yang dahsyat banget. Kita kagum kan? Setiap kali saya pakai Google Maps, saya kagum sama orang hebat yang ada di belakang layar yang membuat sistem itu begitu dahsyatnya. Kemana kita pergi? Ke detect. Susah banget itu kalau dipikir dengan logika sederhana. Tetapi ada orang hebat yang mampu menciptakan itu. Ada orang hebat yang bisa membuat sebuah perusahaan segede Google. Lalu dia mempekerjakan orang-orang hebat untuk mendukung kerjaannya. Itu kan sederhana. Sehingga kita dengan melihat Google Map, kita jadi kagum kepada penemu Google. Dengan belanja di Amazon, kita jadi kagum kepada Jeff Bezos. Dengan belanja di Alibaba, kita jadi kagum kepada Jack Ma. Dengan pakai Facebook, Instagram, dan seterusnya, kita jadi kagum kepada siapa tuh penemu Facebook. Dengan kita pakai YouTube, kita kagum kepada orang yang membuat YouTube. Sekarang muncul Zoom. Kita pakai Zoom, kita juga kagum kepada yang membuat Zoom. Belum lagi nanti yang lain-lain. Kita lihat lukisan. Lihat lukisan. Lukisan itu benda mati. Dia nggak berubah. Nggak ada lukisan yang berubah dalam setahun itu 4 musim. Nggak ada. Kita cuma melihat sebuah lukisan. Mungkin lukisan pas lagi fall, pas lagi musim gugur. Lukisan doang, musim gugur ketika bunga-bunga berjatuhan, daun-daun berjatuhan, berserakan di tanah dalam sebuah bingkai lukisan yang ukuran besar, dipajang di dinding. Dan itu kayak real banget, hampir seperti 3 dimensi. Nanti bayang-bayangnya, shadow-nya itu pas banget, sehingga pas kita ngelihat itu kayak ngelihat sesuatu yang nyata, padahal dia nggak berubah, benda mati. Kagum nggak sama pelukisnya? Kagum. Terus kenapa kita nggak kagum kepada yang telah melukis alam semesta dan bergerak menjadi 4 musim dalam setahun? Ada musim gugur, ada musim dingin, ada musim semi, ada musim panas. Kalau di Indonesia ada musim hujan, ada musim kemarau. Kalau lukisan aja yang gak bergerak kita kagum, kenapa dengan alam semesta yang bergerak dan dinamis banget kita gak kagum? Pernah gak ngelihat misalnya sebuah karya seni? Apalah gitu. Sebuah misalnya kerajinan tangan, apa patung, apa boneka atau karpet. Di sebelah saya ini ada karpet. Saya ngelihat karpet dari Turki yang begitu rumitnya dibuat, begitu rapihnya, begitu kualitasnya tinggi dari bahan yang luar biasa, sehingga dijual di seluruh dunia. Saya jadi mikir, nih keren banget nih pengrajin yang bikin karpet sedetail ini. Padahal cuman karpet. Allah menciptakan karpet di muka bumi itu dengan rumputnya, dengan pasirnya, dengan segala macam karpet yang sangat indah. Kenapa kita enggak kagum kepada Allah? Ini yang disebut dengan tafakur, teman-teman. Sehingga kalau kita dengan mudah bisa mentafakuri tentang bukti kehebatan seseorang di balik suatu produk, di balik suatu karya, harusnya kita bisa lebih mudah mengagumi Allah yang punya karya-karya yang maha besar di alam semesta. Itulah tafakur. Atau kita bisa ngelihat misalnya sebuah proyek jalan, proyek bangunan. Saya kalau lagi pas ke Dubai itu ngelihat Burj Khalifah, atau pas saya ke Qatar itu saya ngelihat ada bangunan yang bentuknya elips kayak gitu, bagus. Saya kayak ngerasa ini hebat banget ya, orang bisa bikin bangunan-bangunan pencakar langit kayak gini, bangunan yang tingginya sampai 500 meter, 600 meter, sekarang ada yang 900 meter kalau nggak salah di Riyadh dan di Shanghai. Kita kagum kepada arsiteknya. Kita kadang-kadang bikin bangunan, sekedar bikin kandang ayam aja udah kewalahan. Dia bikin bangunan yang sangat tinggi. Kagum kan sama arsiteknya? Kenapa kita nggak kagum kepada Allah yang membuat bangunan yang maha tinggi, yaitu langit berlapis 7? Atau minimal gunung yang begitu tinggi. Mudah sekali loh kalau kita pakai analogi sederhana. Ternyata tafakur itu nggak sesulit yang kita bayangin. Tafakur itu mudah dan kita sering bertafakur tanpa kita sadari. Cuman kita sering mentafakuri makhluk.
kagum sama makhluk, kagum sama seorang seniman, kagum sama seorang arsitek, kagum sama seorang pembuat coding sistem digital, startup, kagum kepada orang IT, kagum kepada seorang saintis. Kita kagum kepada makhluk, tetapi kita bilang sulit sekali untuk kagum kepada Allah. Ini aneh. Sehingga ketika kita kagum kepada makhluk itu, kita jadi percaya sama dia. Contoh, saya kagum kepada seorang arsitek atau seorang desainer interior. Kagum dengan karya-karya dia, saya lihat di Instagram dia bagus-bagus interior yang dia bikin, layout rumahnya keren-keren. Saya lihat juga beberapa contoh rumah teman saya yang didesain sama dia bagus. Karena saya kagum, saya percaya sama dia. Sehingga ketika saya mau bikin rumah atau renovasi rumah, saya akan serahkan sama dia dan saya nggak khawatir. Bahkan ketika dia bilang, Pak ini nanti dirubah semua ya biar maksimal. Pak nanti warnanya ini ya. Pak nanti saya akan bikin ruangan ini dibuka ya, ruangan ini disekat ya. Saya percaya aja. Kenapa saya percaya? Karena saya kagum dengan karyanya. Saya udah ngelihat karya-karya dia. Harusnya kita juga kayak gitu ke Allah. Karena kita udah ngelihat karya Allah, ciptaan Allah, kagum sama Allah, harusnya kita percaya. Apa bukti kita percaya? Kita ikut, kita nggak protes, kita nggak membantah, kita nggak mendebat, kita nurut.